Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semua. Selamat datang pada sesi software di pertemuan kedua, yaitu modul Blacksim 1. Yang mana pada sesi ini tuh terdapat deskripsi studi kasus dari proses produksi mobil listrik. Untuk memahami prosesnya itu, sebelumnya kita tuh sudah melakukan yang namanya memberikan highlight teman-teman untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan studi kasus. Baik, sebelum memulainya, mungkin saya buka dulu Blacksimnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan VPN-nya dulu ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya Praktikum 2003, lalu kita buka Blacksimnya teman-teman. Pastikan di atasnya ini sudah tertulis for education ya teman-teman. Kalau sudah, kita new model aja. Sebelum memasuki prosesnya, aku mau remind dulu bahwasanya terdapat beberapa objek dasar yang ada pada Blacksim. Yang pertama adalah source, yang mana source ini diasumsikan sebagai kedatangan suatu produk atau kedatangan suatu bahan. Lalu ada queue, yang mana queue ini diasumsikan sebagai tempat penyimpanan sementara atau warehouse. Lalu ada prosesor, yang mana prosesor ini diasumsikan sebagai proses. Lalu ada sink teman-teman, yang mana sink ini diasumsikan sebagai tempat berakhirnya suatu proses gitu teman-teman. Oke, mungkin kita mulai aja. Karena di awal ini sebagai pengantar saja, kita bisa langsung skip saja pada studi kasus. Yang mana pada proses produksi PT Dars Elektromotif ini terdiri dari beberapa bahan baku untuk pembuatan mobil sendiri. Bahan baku utama pada produksi mobil ini adalah biji plastik dan juga plat aluminium. Oke, untuk biji plastik sendiri tiba pada perusahaan pada pukul 9 pagi setiap harinya berjumlah 1000 satuan dan disimpan di gudang biji plastik. Oh ya, sebelum kita memulainya itu, teman-teman perlu tahu dulu kapan sih proses produksinya itu dimulai ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat bahwasanya PT Dars Elektromotif ini melakukan produksi dimulai dari jam 8 sampai jam 5 ya teman-teman. Kita deskripsikan dulu bahwasanya runtime itu mulai dari jam 8 lalu berhenti pada jam 5. Jam 5 itu jam 17 ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, sudah benar ya teman-teman, pada jam 8 dan jam 5. Selanjutnya, biji plastik sendiri tiba di perusahaan pada pukul 9. Baik, karena di sini kedatangan bahan baku, berarti kita asumsikan menggunakan yang namanya source ya teman-teman. Kita ganti namanya menjadi kedatangan biji plastik. Karena mulai jam 8, di sini biji plastik itu tiba pada pukul 9. Karena datang itu jam 9, kita dapat menggunakan yang namanya arrival schedule ya teman-teman untuk menjadwalkan kedatangan itu. Untuk arrival time ini, karena kita menggunakan dalam satuannya tadi itu detik, jadi kita asumsikan bahwasanya 1 jam setelah jam 8 itu berarti sama dengan 3600 detik ya teman-teman. Dengan satuannya itu 1000 satuan ya teman-teman. 1000 biji plastik. Jangan lupa kita masukkan quantity. Quantity di sini berarti satuannya itu apa teman-teman? Sama dengan 1000 biji plastik. Oke, kalau udah tinggal di X saja teman-teman. Oke,
setiap harinya berjumlah 1000 satuan dan disimpan di gudang biji plastik. Berarti setelah barang datang akan masuk ke dalam gudang. Kita gunakan Q, lalu kita ganti namanya menjadi gudang biji plastik. Jangan lupa teman-teman gunakan yang namanya connect object ya teman-teman. Karena di sini sama-sama objeknya, yang mana kalau sesama objek ini kita dapat menggunakan I teman-teman. Sama objek di sini maksudnya itu kayak misalnya sama-sama fixed resource gitu teman-teman. Jadi di sini kan source dan Q ini sama-sama ada di satu bagian, yaitu fixed resource. Jadi teman-teman bisa gunakan A ini teman-teman. Atau teman-teman bisa juga gunakan yang namanya di keyboard itu teman-teman. Di keyboard kalian kan ada huruf A tuh. Kalian tinggal klik aja, kalian tinggal sambungkan gitu teman-teman. Nah kalau karena tadi disambungkan, kita hapus saja teman-teman. Ini sudah diasumsikan sudah connect. Lalu setelah biji plastik masuk setelahnya biji plastik masuk ke dalam proses peleburan. Oke, berarti diasumsikan bahwasanya setelah biji plastik ini datang, lalu akan masuk ke gudang, lalu dia akan masuk ke dalam proses yang namanya proses peleburan. Kita ganti dulu namanya. Masuk ke proses peleburan untuk kemudian dicetak menjadi bumper bagian depan mobil dan belakang mobil dengan sama besar secara bergantian. Oke, berarti setelah peleburan kita akan masuk ke proses pencetakan itu kan. Karena akan dicetak berarti kita namakan proses pencetakan. Percetakan. Lalu akan dibagi menjadi bumper bagian depan dan bumper bagian bagian belakang. Oke, berarti kita bagi dua teman-teman. Karena ada dua proses kan teman-teman, ada bumper bagian depan dan ada bumper bagian belakang. Nah setelah proses pencetakan akan dibagi menjadi dua teman-teman. Kita asumsikan di sini bumper mobil, bumper depan mobil, lalu di sini bumper belakang. Jangan lupa untuk dikonekkan teman-teman. Nah untuk konekkan yang dua ini teman-teman, teman-teman bisa gunakan yang dari yang atas dulu ya teman-teman, biar memudahkan. Kalau semisal teman-teman lupa nih yang mana sih yang lebih dulu akan diantarkan gitu, kalian teman-teman bisa buka yang namanya force-nya aja, lalu kalian lihat outputnya teman-teman. Output yang pertama diantarkan itu yang mana dulu teman-teman? Di sini dilihat outputnya yang pertama itu bumper bagian depannya. Atau kalian teman-teman juga bisa lihat yang atasnya ini teman-teman. Oke. Next, masing-masing dari komponen tadi masuk ke tempat penyimpanan sementara. Oke, berarti berarti setelah dia itu diproses menjadi bumper bagian depan dan bumper bagian belakang, masing-masing itu akan masuk ke dalam gudangnya masing-masing teman-teman. Oke, jangan lupa dikonekkan teman-teman. Kita ganti namanya bumper depan, bumper belakang. Oke, setelahnya masing-masing bumper tersebut akan masuk ke dalam proses pengecetan masing-masing bumper.
Tiap bumper memiliki 3 variasi warna, yaitu hitam, putih, dan juga merah. Oke, berarti dari bumper-bumper ini, setiap bumper ini akan dicetak menjadi 3 warna gitu teman-teman. Mungkin kita geser-geser dulu. Kita cetak menjadi 3, kita cat teman-teman. Masing-masing bumper akan masuk ke proses pengecat. Berarti akan terdapat 3 proses pengecatan. Pengecatan warna kita asumsikan ini namanya cat merah. Kita ikutin saja teman-teman. Cat hitam, cat putih, dan ada cat merah. Lalu kalian tinggal copy aja, cara copy-nya gampang banget teman-teman. Klik Ctrl, lalu kalian drag aja tiga-tiga ini. Nah, jika sudah merah, kalian klik selanjutnya, kalian Ctrl C, lalu kalian Ctrl V. Mungkin kita asumsikan di sini cat hitamnya itu bagian depan. Semua kita ganti yang depan dulu teman-teman. Karena kalau misalkan dia itu namanya sama teman-teman, nanti dia itu nggak bisa jalan gitu teman-teman. Di sini cat hitam belakang. Oke. Dan jangan lupa dikonekkan ya teman-teman. Nah, bumper belakang ke bumper belakang, bumper depan ke bumper depan teman-teman. Di bumper merah, hitam, putih, merah. Bumper yang telah dicat akan disimpan pada gudang yang sama menggunakan bantuan conveyor seperti gambar berikut ini. Kita coba lihat dulu. Oke, berarti setelah disimpan di gudang, lalu akan diantarkan menggunakan conveyor. Oke. Karena di sini terdapat 3 conveyor, teman-teman bisa mencari di library ini. Ada yang namanya conveyor. Kita pilih aja, karena di sini itu lurus teman-teman, kita gunakan yang straight teman-teman. Kalau yang curve ini kita gunakan untuk yang belok-belok gitu teman-teman. Oke, karena terdapat 3, kita asumsikan sebentar, kita zoom dulu ya teman-teman. Kita ulangi, kita klik strike, kita arahkan karena agak panjang. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita taruh lagi di sini. Kita taruh satu lagi di sini. Ya, anggaplah ini yang lurus ya teman-teman. Oke, kita baca lagi ulang. Bumper dicat akan disimpan pada gudang sementara. Oh ya, lupa. Kita tambahkan gudang dulu teman-teman. Bumper telah dicetakkan pada gudang yang sama. Oke, berarti karena gudangnya itu gudang yang sama teman-teman, berarti diasumsikan sebagai satu gudang aja teman-teman. Kita namakan namanya gudang bumper ya teman-teman, gudang bumper saja. Oke, jangan lupa kita konekkan karena di studi kasus itu ada 3 kan ya. Di
sini juga bisa dilihat bahwasanya kayaknya 22 itu akan lewat yang sama gitu. Oke, kita arahin aja. Oke, sepertinya seperti ini. Oke, udah. Kalau udah diarahin, kita arahin juga yang dari conveyor. Oh ya, untuk ngarahinnya masih sama pakai A ya teman-teman. Oke, udah diarahin. Jangan lupa dari conveyor juga diarahin ke gudang buffer itu. Oke, next. Setelah biji plastik, komponen utama selanjutnya adalah aluminium. Kedatangan aluminium berjarak 30 menit lebih cepat dari biji plastik dan berjumlah 500. Oke, setelah biji plastik ini selesai, kita masuk ke dalam aluminium. Kita taruh di bawahnya aja. Kita ganti namanya menjadi kedatangan aluminium. Berjarak 30 menit lebih cepat, berarti 30 menit lebih cepat, berarti 8.30. 30 menit itu kalau diwaktuin ke detik sekitar 1800 ya teman-teman, dengan kuantitinya sebesar 500. Nah, semua oke, kita X dulu. Semua plat aluminium masuk ke gudang sementara untuk kemudian dipindahkan ke mesin pembersihan menggunakan forklift. Oke, kita berarti diasumsikan bahwasanya dia itu akan masuk ke gudang setelah dia datang. Kita konekkan dulu, kemudian dipindahkan ke mesin pembersihan menggunakan forklift. Oke, kita taruh dulu prosesornya. Kita asumsikan bahwasanya ini itu mesin pembersihan. Oke, kita tulis kita A. Oke, lalu kita masukkan forklift. Nah, kita gunakan saja task executor teman-teman. Kalian juga bisa milih nih, bisa menggunakan apa. Tapi karena di sini contohnya itu forklift, kita pakai task executor biasa. Sorry, kita gunakan transporter ya teman-teman. Nah, karena di sini itu berbeda objek teman-teman, yaitu antara fish resource dan juga task executor. Jadi kita bisa gunakan yang namanya konektor teman-teman. Connect center ports. Yang mana connect center ports ini digunakan untuk objek yang berbeda. Kalau tadi kan sesama pick resource ini menggunakan A. Sedangkan kalau dari pick resource ke task executor itu gunanya pakainya itu pakai S karena dia itu berbeda objeknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisal pakai A itu nanti forklift ini nggak akan jalan ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya terdapat kedatangan komponen yaitu baterai dan dinamo yang diasumsikan sudah berada di pabrik sebanyak 3000 unit dan 500 unit. Oke, kita masukkan, berarti ada dua ya teman-teman, ada baterai, kedatangan baterai dan kedatangan dinamo. Diasumsikan sudah berada di pabrik sebanyak 3000 unit. Nah, karena sudah berada di pabrik, jadi kita tidak usah melakukan yang namanya penjadwalan ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal ganti menjadi arrival sequence, lalu kita masukkan kuantitinya. Karena disebutkan pertama itu baterai, berarti kita asumsikan baterai itu sebanyak 3000 unit
Begitupun dengan dinamo sebanyak 500 unit. Selanjutnya masing-masing komponen tersebut akan langsung disimpan pada gudang kedatangan masing-masing teman. Oke, karena tadi saya salah pencet teman-teman, karena hilang yang library ini, teman-teman jangan takut. Teman-teman tinggal klik view, lalu kalian tinggal klik open default workspace, lalu akan muncul library itu. Oke, next. Lalu akan masuk ke gudang sementara. Ini kita geser-geser dulu biar nggak terlalu mepet. Kita gunakan A teman-teman, connect A. Ini berarti gudang baterai. Ini gudang dinamo. Oke, selanjutnya setelah itu komponen untuk interior mobil dirakit. Komponen tersebut terdiri dari panel, kursi, dashboard, dan juga setir yang masing-masing sudah tersedia di warehouse. Setiap komponen berjumlah 500 dan kursi berjumlah 3000 pieces. Oke, berarti kita asumsikan bahwasannya panel, kursi, dashboard, dan juga setir. Kita ganti dulu namanya. Kedatangan panel, kedatangan kursi, kedatangan dashboard, dan kedatangan setir. Yang mana sudah tersedia di warehouse masing-masing berjumlah 500 dan kursi 3000. Karena selain kursi itu 500, kita gunakan repair sequence dengan quantity 500. Oke, untuk kursi 3000. Untuk dashboard kita ganti 500. Untuk setir kita gunakan 500. Oke, cukup. Karena nggak ada perintah masukin ke gudang, kita cukup dulu teman-teman. Selanjutnya PT Elektromotif melakukan produksi mulai dari jam 8 sampai jam 5. Tadi karena kita sudah melakukan penjadwalan di awal, kita tidak usah masukkan kembali teman-teman. Dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 sampai 12.30. Nah, untuk melakukan yang namanya waktu istirahat ini teman-teman, kalian bisa klik menu toolbox, lalu klik plus, lalu pilih yang namanya down behavior. Nah, sini sudah ada namanya down behavior. Kita mungkin ganti aja namanya menjadi waktu istirahat. Waktu istirahat. Oke. Lalu untuk down functionnya nggak usah diganti teman-teman, sebagai resume object aja. Tunggu, sepertinya bukan yang ini teman-teman. Oh, ini teman-teman. Saya minta maaf, saya menggunakan yang salah karena gambarnya mirip teman-teman. Teman-teman dapat menggunakan yang namanya timetable teman-teman. Timetable ini gunanya untuk sebagai tempat peristirahatan. Oke, untuk objeknya kita karena nggak dikasih tahu waktu istirahat pada pukul. Oke, kita asumsikan saja bahwasanya waktu istirahat itu untuk semua objek ya teman-teman.
kita asumsikan transporter. Kita klik aja semua teman-teman, kita klik select, klik semua. Oke, udah. Lalu untuk fungsinya ini nggak usah diganti teman-teman, untuk sebagai step object atau resume object. Lalu pada tampil ini kita gunakan daily repeat aja. Teman-teman bisa klik dulu pada jamnya itu jam berapa. Nah, ini kita klik dulu karena kita diasumsikannya tadi itu pada jam 11.30 teman-teman. Nah, aduh, jadi hilang teman. Sebentar. Nah, kita asumsikan 11.30 sampai jam 12.30 teman. Oke, kalau udah tinggal di apply, klik OK, kita cek lagi. Udah aman belum? Oke, udah aman teman. Oh, ini belum 12.30 ya. Nah, kira-kira udah seperti ini. Kalian tinggal apply. Bentar, ada error teman-teman. Jangan lupa untuk ngecek kembali teman-teman, apakah sudah benar apa belum. Jika sudah benar, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, berarti setelah ini dalam proses produksi terdapat yang namanya maintenance teman-teman. Yang mana maintenance ini pada mesin pembersihan dan persiapan plat tiap 2 jam sekali selama 15 menit. Oke, ada terdapat maintenance pada mesin pembersihan dan persiapan plat. Oke, berarti namanya bukan pembersihan aja teman-teman, berarti namanya pembersihan dan persiapan plat. Oke, untuk melakukan yang namanya maintenance, teman bisa klik plus lagi, lalu cari yang namanya MTBF MTTR. Oke, lalu kalian tinggal tambah objeknya saja. Karena tadi itu pada proses pembersihan dan ini, atau kita pakai aja deh, pakai pipet teman-teman. Sebentar. Oke, kita pakai pipet, kita arahin ke pembersihan dan persiapan alat. Nah, kalau sudah ada di sini, berarti sudah benar teman-teman. Lalu untuk fungsinya kita ubah teman-teman. Dalam proses maintenance pada mesin pembersihan persiapan alat tiap 2 jam sekali selama 15 menit. Kita pastikan bahwasannya setiap 2 jam sekali, berarti setelah jam 8, 2 jam itu jam 10, berarti sekitar 7.200 detik ya teman. Setiap 2 jam sekali, mulai jam 8 berarti jam 10 maintenance, lalu setiap selama 15 menit teman, 2 jam sekali. Dan untuk downtime ini kita masukkan 15 menit kali 60 itu 900 detik gitu. Lalu akan nyala kembali sebanyak selama 2 jam juga teman. Nah, jadi maksudnya itu setiap 2 jam akan mati selama 15 menit, lalu akan menyala lagi selama 2 jam sekali lagi. Nantinya akan terus begini sampai proses itu berakhir. Kalau udah, jangan lupa klik apply, klik OK, jangan lupa dicek lagi teman-teman. Oke, jika sudah benar, klik OK saja. Oke, selanjutnya adalah data proses waktu dan kapasitas proses. Oke, untuk yang pertama itu ada pada peleburan biji plastik.
dengan kapasitasnya itu 5 dan waktunya itu menggunakan expert fit. Nah, di sini proses pelubaran biji plastik. Kalian lihat dulu, ini kan pada biji plastik. Berarti ini pelubaran biji plastik dengan kapasitas. Kapasitas itu dapat diasumsikan sebagai max content yang tepat. Karena kapasitasnya itu 5, berarti kita ganti max content-nya menjadi 5. Oke, lalu untuk proses time itu atau waktunya itu selama menggunakan expert fit. Kita lihat dulu di mana data expert fit. Nah, ini data expert fit-nya. Oke, untuk melakukan expert fit, kita perlu menggunakan yang namanya statistik. Kita klik statistik, kita klik yang namanya expert fit, teman-teman. Setelah itu kita klik new, lalu klik yang namanya fit distribution to data, ya teman. Jangan sampai salah. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik analyze. Dalam data ini kita klik yang namanya enter data atau memasukkan data. Nah, di sini kita pilih enter aja. Klik enter atau edit data values, lalu klik apply, lalu kita copy dulu teman-teman. Teman bisa copy aja seperti biasa. Kita copy, lalu kita di sini kita masukkan paste at end from clipboard, teman-teman. Oke, kita samakan dulu teman-teman datanya. Oke, dimulai dari 929, 920, 903, 1016, 1059. Oke, kita lihat akhirnya yaitu pada 1146, 1038, 1158, 1000 dan 900. Oke, kurang lebih kayaknya udah sama semua. Jika dirasa udah sama semua, lalu kalian klik OK saja teman-teman. Lalu pada sini the data are integer value. Store the data will consider integer value. Kita klik yes saja teman-teman. Nah, setelahnya akan keluar data seperti ini teman-teman. Ini kalau summary table-nya seperti ini, kita klik done saja teman-teman. Lalu kita klik model ya teman-teman. Pada model kita lakukan namanya automate fitting ya teman-teman. Nah, setelah diklik akan keluar hasil yang paling akan keluar relative evaluation-nya itu yang paling bagus ya teman-teman. Dimana dalam data seperti ini yang paling bagusnya itu menggunakan Johnson SB ya teman-teman. Kalau udah klik down saja. Lalu kita ada comparison, kita nggak usah apa-apain teman-teman. Kita pada application, kita buka yang namanya simulation representation. Nah, kita ganti yaitu simulasi software ini menggunakan Maxim. Sisanya tidak usah diapa-apakan, kita klik apply saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa copy, teman-teman klik aja yang di tulisan Johnson Bonnet-nya ini. Teman-teman bisa klik copy, lalu pilih yang bawah ya teman-teman. Copy selected position, lalu checklist, lalu klik OK teman-teman. Jika udah, klik done saja. Teman-teman bisa keluar aja. Save juga nggak apa-apa, atau kalau teman-teman save juga nggak apa-apa. Kita namakan project 123 teman-teman. Setelah itu kita buka kembali Flexim ya. Lalu kita masukkan waktunya teman-teman. Karena sini pada peluburan biji plastik, maka proses time-nya kita ubah menjadi, nah kita lihat dulu teman-teman. Nah, sini dapat lihat dimulai dari Johnson Bonnet. Lalu pada di akhir itu ada yang namanya stream. Nah, stream ini teman-teman, jika kalian klik OK kayak biasa aja, itu akan muncul yang namanya error. Jadi, jangan lupa streamnya ini dihapus teman-teman, lalu diganti dengan 0. Oke, kalau diganti 0,
Kalian tinggal klik close aja teman-teman. Oke, kita next. Nah, ini kayak ngebug lagi gitu teman-teman. Kalian bisa klik open default workspace. Selanjutnya percetakan. Seperti saya ada sedikit salah di sini teman-teman. Sepertinya tidak ada yang namanya proses percetakan, jadi dia tuh akan langsung dibagi ya teman-teman. Mungkin saya minta maaf teman-teman, saya hapus saja. Kita bisa hapus saja. Kita arahkan dari proses peleburan saja teman-teman. Oke, kita ganti dulu ini percetakan bumper depan, percetakan bumper belakang. Oke, saya minta maaf ya teman-teman. Oke, kita lihat kembali percetakan bumper depan itu max content-nya 1, sudah 1, lalu proses time itu sebesar 120. Begitupun yang bagian belakang sebesar 120 proses time-nya. Lalu masuk ke dalam pengecetan hitam depan itu 200, max content-nya 1. Oke, semuanya 200 untuk cat ini. Kita ganti proses time aja teman-teman. Ini 200, ini 200, lalu yang terakhir pun 200. Oke, selanjutnya itu ada pembersihan dan persiapan plat selama 54 detik. Oke, lalu di sini ada yang namanya data flow item ya teman-teman. Oke, mungkin kita cek dulu teman-teman. Kita cek yang cat hitam dulu. Teman-teman bisa menambahkan yang namanya trigger ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan trigger. Kalian teman-teman bisa pilih nih, kalian mau pakai on entry, on exit, atau on apa aja teman-teman. Mana kita diasumsikan kita pakai on exit aja teman-teman, biar gampang. On exit itu berarti dia itu akan merubahnya itu pada saat dia itu keluar gitu teman-teman. Keluar dari cat hitam ini teman-teman. Kita masukkan berarti kita klik visual karena yang ingin diubah itu warnanya atau colornya. Kita ubah visualnya itu menjadi set object color. Nah, pada color ini kita pilih yang black ya teman-teman. Nah, color black. Oke, lalu tinggal klik biasa aja. Oke, lalu ada yang namanya item tipenya ya teman-teman. Nah, untuk menambah item tipe kita tinggal nambah aja. Kita tambah objeknya. Karena kita menambah item tipe, teman-teman bisa klik plus lagi di bagian ininya. Kan ada add atau edit nih teman-teman. Klik, kita klik plus lagi. Karena ingin menambah item tipe, kita bisa menambahkan set label ya teman-teman. Oke, label udah tipe dengan di sini value-nya itu 1 teman-teman. Teman-teman bisa hapus saja value-nya ini menjadi 1. Jika udah, klik biasa teman-teman. Begitupun yang ini, cat putih depan kita tambahkan datanya set label itu putih depan itu 2. Nah, kita tambahkan visualnya, berarti kita rubah warnanya menjadi warna putih teman-teman, white. Oke,
Oke, cat merah depan juga sama teman-teman. On exit, kita ubah datanya set labelnya menjadi merah depan itu 3. Jangan sampai salah ya teman-teman. Karena jika dia itu salah, nantinya itu akan ada yang namanya garbage in, garbage out, yang mana nanti jika kalian salah di awal itu akan bisa berpengaruh pada hasil outputnya teman-teman. Kita set object color lagi, kita ubah warnanya itu menjadi warna merah teman-teman. Oke, next, cat hitam bagian belakang, sama aja teman-teman. Set label hitam belakang 4. Kita tambah visual, set object color, kita ubah menjadi warna hitam, black. Begitupun yang putih, set label putih tipenya 5, putih belakang. Kita tambah visual, set object color, kita ubah jadi white, lalu cat merah belakang juga sama. Data set label tipe 1, visual set object color, kita bikin 2. Oke, apa nih teman-teman? Ada sedikit error. Cat merah belakang, set trigger line 17 non resolve correct moratorium. Oke, berarti kita cari cat merah belakang. Apa yang salah teman-teman? Oh, ini teman-teman. Set object colornya kita salah masukkan. Kita pilih color red ya teman-teman. Jangan lupa, jangan sampai salah masukkan. Lalu kalau udah kita klik exit ya. Oke. Next, setelah data flow itemnya ini dijalankan, data expert sudah dimasukkan, situasinya untuk buat model. Berarti kita udah jadi nih teman-teman. Kira-kira udah jadi nih teman-teman. Kita coba lihat dulu. Nah, jika teman-teman di sini dapat teman-teman lihat, jika kita untuk ingin melakukan run proses ini, kita tinggal klik yang namanya run aja teman-teman. Nah, run speednya juga teman-teman bisa cepatkan ya teman-teman. Kita lihat apakah proses itu akan masuk semua teman. Nah, dapat dilihat di sini yang masuk itu hanya yang hitam dan juga putih saja ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena pada proses blueprint ini teman-teman belum mengganti outputnya menjadi round robin ya teman. Karena ini kan dibagi jadi 2 ya teman-teman. Nah, jika kita lihat lagi SK-nya teman-teman, setelah proses peleburan mana ya? Nah, setelah proses peleburan akan dicetak menjadi bumper bagian depan dan bagian belakang dengan sama besar. Sini ada kata-kata sama besar secara bergantian. Teman-teman dapat mengganti output dari proses peleburan ini. Hasil dari proses peleburan ini akan dibagi 2 kepada percetakan bumper depan dan percetakan bumper belakang. Kita ubah menggunakan round robin. Round robin ini fungsinya itu untuk membagi sama rata itu. Oke, jika sudah round robin, kita lihat lagi ada yang dibagi. Oke, di sini ada pembagiannya sama pada bagian cat ini teman-teman. Nah, di sini kita lihat lagi setelah masing-masing bumper masuk dalam proses pencetan. Ya. Oke, setelahnya bumper pencetan masing-masing. Oke, nah begitupun juga yang ini teman-teman. Ada pencetan ini teman-teman. Kita bagi sama rata ya. Jika tidak ada kata-kata persentase teman-teman, jika ada pembagian sama rata itu bisa menggunakan round robin ya teman-teman.
Oke, ini sudah dibagi. Setelah itu kita coba run. Kita reset, klik kita run. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, akan bertambah teman-teman. Kita coba lihat sampai selesai teman-teman. Oke, kita kalau teman-teman mau lihat dia ini tipe berapa sih teman-teman? Sini dapat dilihat yang paling bawah ini dia itu tipe 2, yang mana tipe 2 itu adalah bumper putih bagian depan. Kita lihat cara bilang tipe 2, berarti yang pertama masuk ini adalah dari cat putih depan ini. Begitupun yang ini tipenya 4, berarti dia itu cat hitam belakang. Nah, yang merah ini ada yang tipe 3 teman-teman. Begitu untuk mengecek tipe-tipenya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat apakah transporter ini jalan. Oh iya, tadi namanya forklift teman-teman, saya lupa ganti. Forklift. Nah, kita lihat apakah transporter ini jalan atau forklift ini jalan. Nah, di sini tidak jalan teman-teman. Karena kita belum menggantinya itu outputnya ini menggunakan use transport ya teman-teman. Oke, kita tinggal klik use transport saja. Lalu kita pilih objeknya itu forklift ini teman-teman. Oke, sudah, kita klik reset, kita klik run ya teman-teman. Apakah dia akan jalan? Nah, karena di sini nggak ada proses selanjutnya teman-teman, jadi dia tuh barang tuh akan menumpuk ya teman-teman sampai proses ini tuh masuk ke proses selanjutnya. Nah, itu nanti akan ada di Nexim 2 ya teman-teman. Oke, kita reset, kita cross check dulu apakah sudah benar semua teman-teman. Oke, kita cross check panel udah. Oke teman-teman, sepertinya udah benar semua teman-teman. Masuk ke gudang bumper juga, semuanya sudah masuk ke gudang bumper. Lalu ada maintenance, setiap 2 jam akan ada maintenance. Jam 12.12 sudah ada waktu istirahat semua. Di pada jam ini mereka berhenti bergerak. Lalu sepertinya sudah sama semua teman-teman. Oke. Mungkin kita tambahkan bagian yang sini teman-teman. Kita karena ini cat hitam ya teman-teman, kita ganti warnanya aja teman-teman jadi hitam. Ini karena putih, kita ganti jadi putih biar nggak bingung nanti teman-teman. Cat merah kita ganti merah, cat hitam ganti hitam, cat putih ganti putih, cat merah ganti merah. Oke, mungkin segitu saja dari sesi software Nexim 1 teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan cross check ulang jika dalam pembuatan Nexim ini, karena takutnya ada yang terlupa ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada error seperti tadi teman-teman yang ada logo di bawah, gambar di bawah itu, teman-teman bisa tanyakan saja kepada adminnya masing-masing ya teman-teman. Oke, segitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.